Nah, Arya saya jujur Sinulinga, aja bahwa untuk yang U20 kita agak berat. Gepen dan Denmax. Karena U20 itu tanggal 12 Februari pertandingan. Sementara AFC ini bikin peraturan bahwa semua pemain disubmit tanggal 1 bulan sebelum pertandingan. 1 bulan sebelum pertandingan. Berarti 12 Januari semua disubmit. Agak berat kan? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, semalam saya sudah menjangkakan Malaysia akan kalah kepada Thailand dengan kekalahan tipis 1-0. Hasil kesilapan blunder yang dibuat oleh penjaga gol Malaysia. Malaysia semalam antara permainannya antara yang terbaik kalau saya melihatnya. Hampir-hampir juga dapat imbang dengan Thailand ini dan hampir-hampir juga dapat mencipta peluang untuk mencetak gol. Tetapi dengan satu kesilapan blunder yang dibuat oleh penjaga gawang Malaysia, penjaga gol Malaysia ini menyebabkan Malaysia mengalami kekalahan walaupun 1-0, tetapi sudah cukup untuk Thailand mengungguli posisi yang pertama di grup A ini. Jadi sulit bagi Malaysia untuk ke semifinal. Dengan perlawanan seterusnya dia akan melawan Singapura, yang mana Singapura sekarang ini di posisi yang kedua dengan 2 kemenangan dan hanya memerlukan imbang melawan Malaysia. Singapura akan lolos ke semifinal dan Malaysia wajib menang kalau ingin ke semifinal. Dan malam ini Indonesia akan melawan Vietnam. Ini yang kita nanti-nantikan juga. Kita tertunggu-tunggu perlawanan malam ini tanpa kelibat Marcelino Ferdinand. Adakah Indonesia mampu untuk membawa mata atau poin ketika melawan Vietnam ini? Kita doakan yang terbaik juga untuk timnas Indonesia. Apapun Malaysia, saya juga respect kepada semua pemain yang telah bermain bersungguh-sungguh dengan semangat juang yang tinggi, cara permainan yang menarik, dapat mengimbangi Thailand dari segi possession ball, walaupun sekali-sekala Thailand juga menyerang. Akhirnya dengan blunder itu tadi Malaysia kalah kepada Thailand. Okey, tapi yang ingin saya reaksi pada hari ini bukan terkait dengan Piala AFF. Ini kejutan besar awal tahun nanti. 4 pemain baru langsung proses target besar raih 9 poin, kejar posisi 2. Okey, apa di sebalik video ini guys? Indonesia ataupun Bapak Erick Thohir mempersiapkan timnas senior untuk kualifikasi Piala Dunia dengan impian yang besar. Yuk kita simak dulu video ini guys. Sejenak kita lupakan dulu Piala AFF karena asli Mimin sendiri pusing melihatnya. Dan secara umum, Pak Erick sendiri punya target besar bagi timnas Indonesia, yakni bisa lolos ke Piala Dunia di semua itu yang kategori. lagi penting. Kalau sebelum ini, Piala Dunia. Rooney, Tim Gapens, dan Dion Marks udah secara sah bertemu Pak Erick untuk kemudian tinggal mengurus berkas yang ada agar bisa disumpah. Namun untuk Tim Gapens dan Dion Marks, sebagaimana dijelaskan Pak Arya, kayaknya keduanya bakal sulit untuk bisa tampil di Piala Asia U20. Hal itu lantaran proses naturalisasi keduanya kemungkinan besar tidak akan selesai tepat waktu karena padatnya agenda DPR RI. Apalagi sekarang dalam masa reses, serta mepetnya batas akhir pendaftaran pemain untuk ajang tersebut. Walaupun begitu, proses naturalisasi keduanya tetap akan dilakukan entah akhir Desember ini ataupun Januari mendatang bebarengan sama Ole Rooney. Namun tunggu dulu, kayaknya masih akan ada satu nama lagi yang juga bakal diproses. Yang mana dia adalah Jero Redewell, gelandang Jero Redewell guys. Ini bukan Milano Jonathan ya. Masuknya 4 pemain tersebut akan menjadi sebuah gebrakan awal tahun. Wow. Dan bukan tak mungkin Wow, entah itu Tim Jairo Gapens atau Dion Marks malah bisa dicoba oleh Coach Shin untuk minimal jadi pelapis di sisa 4 laga round 3. Hal yang kemudian seolah menegaskan kalau timnas senior Indonesia sebisa mungkin untuk coba mengamankan 9 poin serta membuka asa finish di posisi 2. Walaupun target utamanya adalah meraih 7 poin dengan di finish posisi 2. Jero Redewell ya. Yang saya targetkan itu Milano Jonathan ya untuk bagian striker, tetapi Jero Redewell yang
Di tengah Mungkin. gegap gempita Piala AFF dengan segala kearifan kungfu soccernya, PSSI sampai detik ini masih gencar untuk menambah kekuatan demi meraih asa menuju Piala Dunia. Yap, ibarat kata, pintu Piala Dunia ini udah ada di depan mata. Jadi akan sangat eman-eman apabila kita nggak gaspol di 4 laga krusial nanti. Selain itu, untuk level kelompok umur, PSSI juga menargetkan tim U20 serta tim U17 untuk bisa lolos Piala Dunia. Yang mana artinya, standar pun juga ikutan jadi lebih naik. Sehingga mau tak mau, segala usaha yang dilakukan pun harus lebih maksimal. Namun dari semua itu, jelas konsen utama adalah di timnas senior, mengingat segala hal yang terjadi tolak ukurnya di sana. Jadi mau tak mau, PSSI memang lebih besar untuk ngegas timnas senior supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Betul-betul ini lagi penting nih sebenarnya guys ya. Oke, sebenarnya ini lagi penting kualifikasi Piala Dunia ini ketimbang dengan Piala AFF ini. Kualifikasi Piala Dunia hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk mempersiapkan timnas senior Indonesia. Jadi perlu ada striker yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir yang sekarang ini tengah mencari yang betul-betul performance kualitasnya tinggi dan juga bergrade A. Maksudnya dia berkelas tinggi bermain di bagian striker. Sekarang ini Oli Romini dan memerlukan lagi. Kalaulah tadi nama Jero Redewal ini memang benar-benar dapat dibawa ke timnas Indonesia yang mana sebelum ini memang diwar-warkan ke Indonesia, tetapi terlalu banyak kekangan atau halangan untuk membawa masuk Jero Redewal ini. Tetapi saya pasti dan yakin Bapak Erick Thohir telah berusaha sedaya upayanya untuk membawa pemain ini juga datang ke Indonesia sebelum bulan Maret ini nanti mungkin akan dipersiapkan pengambilan sumpah WNI ini. Jadi kita nantikan guys. Kita lanjut dulu. Ngopi guys. Yap, salah satu cara yang dilakukan Padu. PSSI untuk membuat peluang itu semakin besar tentu adalah dengan program naturalisasi. Dan terbaru, untuk timnas senior, kita udah pasti akan kedatangan Oli Romini. Sedangkan Oli Romini. di U20 ada Tim Gepens serta Dion Marks. Akan tetapi menurut kabar terbaru, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga, kalau kemungkinan besar Tim Gepens dan Dion Marks gak akan bisa memperkuat timnas U20 di Piala Asia 2025. Hal itu lantaran proses naturalisasi keduanya kemungkinan besar tidak akan selesai tepat waktu karena padatnya agenda DPR RI. Apalagi sekarang dalam masa reses, serta mepetnya batas akhir pendaftaran pemain untuk ajang tersebut. Yap, sebagaimana diketahui, Piala Asia U20 dijadwalkan akan start pada Februari 2025 gitu. Indonesia di China. grup Nah, C ya. PSSI sendiri Piala Asia menjelaskan nih. bahwa aturan AFC mengharuskan pemain sudah terdaftar paling enggak sebulan sebelumnya. Dan menurut penuturan tim Gepens, dalam wawancaranya bersama Kumparan, kalau untuk sumpah WNI kemungkinan akan dilakukan pada akhir Desember ini ataupun Januari. Oke, Sumpah akhir WNI Desember. sepertinya Desember atau Januari, tapi belum ada tanggal yang pasti. Hari pertama saat tiba di Jakarta kami istirahat dulu. Kemudian di hari kedua ada tes medis di rumah sakit. Pada hari ketiga kami akan ke Kedubes untuk mengurus dokumen dan paspor. Kami juga menyaksikan pertandingan Indonesia versus Jepang. Semuanya berjalan lancar, orang-orang di sana sangat membantu kami. Saat menjalani tes medis, orang-orang di rumah sakit juga sangat baik. Semuanya lancar dan tidak ada kendala. Ucap Gepens. Oh, itu Yang melihat Kevin. sikon yang ada, ya udah sangat amai kecil kemungkinannya bagi Gepens ataupun Dion buat bisa bermain di Piala Asia U20. Meskipun begitu, PSSI Ini U20 tetap tidak punya mau menyalahkan pemain. DPR dan menghormati proses yang ada. Arya ini saya Sinulinga. jujur aja bahwa untuk yang U20 kita agak berat. Gepen dan Dion Max. Karena U20 itu tanggal 12 Februari pertandingan. Sementara AFC ini bikin peraturan bahwa semua pemain disubmit tanggal 1 bulan sebelum pertandingan. 1 bulan sebelum pertandingan. Berarti 12 Januari semua disubmit. Agak berat kan? Lagi reses. Nah, jadi jangan salahkan DPR. Nah, prosesnya aja. Karena jadwalnya teman-teman DPR kan memang sampai tanggal 20. Jadi ya kita harus ikutin gitu. Ya kalau lihat tanggal seperti itu berat. Kita jujur aja.
Lebih lanjut, ini pula. kendati nantinya Dion ataupun Gepens nggak bisa main di Piala Asia, tapi Aduh. proses keduanya tetap akan dilanjutkan karena kemungkinan keduanya bisa aja dipanggil Shin Tae-yong untuk minimal jadi pelapis di timnas senior, khususnya buat Gepens. Bagaimanapun juga, sekarang ini statusnya adalah pemain divisi 2 Belanda bersama FC Emmen, yang mana musim ini pemain 19 tahun tersebut udah tampil Muda di 12 lagi, pertandingan untuk 19 FC Emmen. tahun. Jadi secara kemampuan serta jam terbang, harusnya dia bisa jadi pelapis yang pas di posisi bek kiri bagi dua pemain berpengalaman, yakni Kelvin Verdonk ataupun Shane Patinama. Wow. Masalahnya, apakah Coach Shin mau mengorbankan Arhan demi Gepens? Ya, kalau Gepens mau belajar lemparan ke dalam jarak jauh, maybe dia bisa geser Arhan, yang sorry to say, lebih jago dan akurat buat lempar bola ketimbang nendang bola. Terlebih Arhan di klubnya juga nyaris nggak pernah main. Sedangkan Aduh. buat Dion Marks, kayaknya kalau dia ke timnas senior bisa-bisa aja sih. Asalkan minimal dia bisa membuktikan diri lebih bagus dari Ferrari, yang selama ini jadi pilihan kesekian setelah nama-nama seperti Jay, Rido, Justin, dan Mesilkers yang kini terdaftar sebagai bek tengah. Di sisi lain dengan kondisi yang ada, kemungkinan ya proses sumpah Ole, Gepens, serta Dion akan dilakukan serentak alias mode borongan. Namun PSSI sepertinya masih menyimpan satu nama lagi dalam diri Jairo. Satu Derulo, nama lagi, di mana Jairo. yang memang menyatakan Hai. minat membela Indonesia harus tertunda prosesnya, terutama untuk bertemu Pak Erik karena pemulihan cedera. Hai, Dan sekarang, pemulihan cedera Jairo lagi ya. yang fit, serta baru aja memainkan pertandingan bersama Royal Antwerp melawan Kevin Mechelen sebagai starter. Ditambah percakapannya bersama Sandy Walsh usai laga, semakin menguatkan sinyal jika Jairo memang akan jadi pemain keempat yang akan disumpah serentak pada awal tahun 2025 Oh, satu tim dengan mendatang. Sandy Walsh. Tentu saja dengan 4 atau 3 pemain tambahan baru, harusnya secara komposisi kita harus lebih percaya Milano diri Jonadan untuk bisa tadi. mengalahkan Australia, Bahrain, dan China. Karena secara kualitas serta jam terbang, Ole dan Jairo adalah pemain yang ibaratnya udah mateng. Lalu Oke. Gepens, meskipun masih muda, ia dinilai punya kemampuan serta mentalitas yang bagus saat di atas lapangan. Dan buat Dion, nah ini yang berat, karena meskipun udah mencatat 28 pertandingan, bagaimanapun itu hanya terjadi untuk level U21 NEC Nijmegen. Rise again, ignite my youth. From the depths of despair we soar. Oleh Romini ini kita mengharapkan juga lah dapat cepatnya untuk mengambil sumpah WNI. Tapi kenapa Milano Jonadan belum ada perkabarannya ya? Justru Jairo Redewell kini punya peluang untuk ke Indonesia pula ya. Tapi Jairo Redewell pun punya kelas yang bagus, kelas tersendiri. Yang terlepas dari apapun, moga-moga aja segala proses yang ada bisa dilancarkan. Entah itu untuk tim U17, U20, atau senior, semuanya bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, khusus untuk timnas senior, harusnya kalau minimal 3 dari 4 pemain baru bisa gabung, nggak ada alasan lagi buat minder atau nggak optimis bisa meraih 9 poin. Sebab secara komposisi, skuad kita tuh masuk 10 besar yang termahal di Asia. Serta di atas kertas, pemainnya berkualitas dan punya pengalaman bagus di kompetisi Eropa. Yap, mulai dari kiper, back, gelandang, sampai penyerang. Boleh jadi masuknya 3 atau 4 pemain tadi akan membuat tim ini makin komplit. Maka dari itu, mudah-mudahan hasilnya bisa seperti apa yang diharapkan. Dan akan jadi sesuatu yang luar biasa kalau Indonesia bisa lolos Piala Dunia dari 3 kategori yang berbeda. Mudah-mudahan, Tapi amin. kembali lagi, semuanya nggak akan semudah itu karena persaingan di level elit Asia itu emang seketat itu. Gak cuma masalah teknis, namun juga masalah perfulusan duniawi. Meskipun begitu, bisa dong kebayang gimana besarnya gempa yang akan terjadi dari stadion ketika kita merayakan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya iyalah, itu bakalan ngeri banget. Karena kalau gempanya kecil itu namanya jadi gempi, kan gitu. So tetap semangat semua elemen timnas, berjuang dengan ikhlas demi merah putih di dada. Oke, kita Garuda. Oke guys, perjuangan Bapak Erick Thohir yang masih belum selesai ya. Sekarang ini tengah mencari lagi striker. Oke, Ole Romini itu sudah bersedia untuk mengambil sumpah WNI bersama dengan kemungkinan nama satu lagi yaitu Jairo Redewell. Kalau saya guys, saya menantikan Milano Jonadan sebenarnya untuk main di posisi striker bergandingan dengan Ole Romini. Juga ada di situ Rafael Struijk dan juga kemungkinan dibantu oleh Nathan Joe di bagian lini tengah bersama dengan Profesor Tom Haye ya. Tapi kalaupun Milano Jonadan belum bisa untuk dibawa ke Indonesia, saya pikir Jairo Redewell juga seorang pemain yang punya pengalaman yang bagus, menit bermain yang cukup dan juga
peningkatan dari segi kelasnya. Dia sekarang berkelas A karena dia selalu berlawan dengan tim-tim yang punya kelas di Eropah itu. Jadi Jairo Rediwell kalau dapat dibawa ke Indonesia, ini akan menguat lagi di bagian lini serang Indonesia. Sekarang ini Orat Mangun pun perlu ada backup juga ya, selain daripada Rafael Struijk. Jadi dengan kemasukan oleh Romini dan juga Jairo Rediwell ini mungkin akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Karena target Bapak Erick Thohir ini sebenarnya betul-betul ingin timnas senior Indonesia ini lolos ke Piala Dunia sebenarnya. Sebab itu Piala AFF ini diberikan kepada U22 karena pemain-pemain dalam timnas senior ini perlu diberikan tumpuan kecergasan, pembangunan stamina mereka dibangunkan untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi tumpuan sebenarnya adalah kualifikasi Piala Dunia. Piala AFF ini adalah sebahagian daripada pencarian bakat-bakat muda yang baru. Tidak terlalu kita ekspektasi tinggi untuk kejuaraan di Indonesia, tetapi lebih kepada kecergasan pemain dan juga menimba pengalaman untuk main-main muda. Dan juga ini adalah platform untuk Sinteyong mencari bibit-bibit muda yang akan menggalas tanggung jawab nanti di U23 dan juga timnas senior. Inilah medannya untuk Sinteyong mencari lagi bakat-bakat muda yang ada. Dan selepas beberapa perlawanan, ada juga bakat bibit muda yang saya nampak agak menonjol, macam Detan, kemudian KD Ariel. Ferrari itu sudah tentu karena selalu dipanggil juga ke timnas senior, cuma kurang bermain di timnas senior. Tetapi apabila diberi peluang menjadi kapten pula di Piala AFF ini, dia berperanan begitu baik sekali, dapat membimbing bersama dengan timnya di Piala AFF ini, walaupun masih mencari-cari rentak dan masih mencari chemistry yang baik. Tetapi dari sudut skill individu, peningkatan permainan taktikal itu agak ada peningkatan lah kita melihatnya. Jadi saya punya pandangan untuk timnas senior ini memang perlu ada tambahan striker lagi. Itu yang kita nantikan. Mudah-mudahan Indonesia ada peningkatan dari segi membawa pemain di lini striker pula, lini serang timnas senior sebelum kualifikasi nanti di bulan Maret dan juga Piala Asia nanti. Itu juga sangat penting ya, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi bagaimana guys menurut pandangan kalian terkait dengan berita terbaru ini tadi? Kemungkinannya Jairo Rediwell, saya pikir Jairo Rediwell, Ole Romini, kalau dapat Milano Jonadan sudah cukup. 3 ini dulu yang perlu dipercepatkan untuk Indonesia mengimbangi kekuatan Australia, Bahrain dan juga China nanti. Oke, mungkin kalian punya pandangan sendiri guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu komentar yang positif, komentar-komentar info yang terkini. Terima kasih banyak-banyak guys. Saya selalu membaca komentar kalian, ini sangat berguna. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.